Malam itu, tanggal 14 Juni tahun 2025, udara Semarang terasa berat dan lembab, seolah menahan napas di bawah langit yang tak berbintang. Bagi sebagian besar warga kota, Lawang Sewu di ujung Jalan Pemuda hanyalah sebuah monumen bisu, saksi sejarah yang megah di siang hari dan menjadi siluet kelam yang angker di malam hari. Tapi bagi Adi, malam itu adalah panggung pembuktian. Kalian siap? Ingat, jangan ada yang memisahkan diri. Fokus pada kamera dan rekam apapun yang ganjil, sekecil apapun itu, kata Adi. Suaranya terdengar terlalu keras di pelataran gedung yang sunyi. Ia menepuk kamera DSLR yang tergantung di lehernya. Matanya berbinar dengan ambisi. Di sampingnya, Rina mengencangkan jaketnya. Wajahnya sedikit pucat di bawah cahaya lampu taman. Aku gak yakin ini ide bagus, Di. Perasaanku gak enak dari tadi. Halah, Rin, itu cuma sugesti. Kita udah dapat izin resmi. Ini kesempatan emas buat naikin subscriber Jejak Gaib, sahut Joko, si teknisi tim, sambil memeriksa mikrofon eksternal dan thermal camera. Ia berusaha terdengar santai, tapi tangannya yang sedikit gemetar mengkhianatinya. Mereka bertiga adalah otak di balik kanal YouTube Jejak Gaib. Setelah berbulan-bulan hanya meliput tempat-tempat angker kelas 2, mereka akhirnya mendapatkan izin untuk melakukan investigasi semalaman di epicentrum horor Jawa Tengah, Lawang Sewu. Target utama mereka malam ini adalah sosok yang paling legendaris, hantu Noni Belanda, yang konon sering menampakkan diri di aula utama atau koridor panjang gedung peninggalan Nederland, Indonesia, Spoorweg, Maat Sapits itu. Seorang penjaga malam dengan wajah datar membukakan pintu utama yang besar dan berat. Suara deritnya seolah membangunkan arwah yang tertidur di dalam. Begitu melangkah masuk, hawa di dalam gedung terasa berbeda. Udara yang tadinya lembab berubah menjadi dingin dan pengap, membawa aroma campuran kayu jati tua, debu, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang samar seperti bau anyir yang telah mengering puluhan tahun lalu. Gedung itu benar-benar sebuah labirin. Ratusan pintu, meski tidak benar-benar 1000, berjajar di sepanjang koridor yang remang, menciptakan ilusi lorong tak berujung. Langkah kaki mereka menggema, memantul dari langit-langit yang tinggi, seolah ada rombongan lain yang mengikuti mereka dalam kegelapan. Mereka memulai investigasi di lantai 1, lalu naik ke lantai 2. Joko memasang beberapa kamera statis di sudut-sudut strategis, sementara Adi berjalan di depan dengan kamera utamanya, dan Rina mengikuti di belakang dengan perekam audio. Selama 1 jam pertama, tidak ada hal signifikan yang terjadi. Hanya beberapa suara aneh yang tertangkap di perekam audio. Bisikan samar, suara langkah kaki yang oleh Joko masih bisa diperdebatkan sebagai gema atau suara dari luar. Kita coba pancing di aula utama, usul Adi, menunjuk ke arah ruangan besar dengan jendela kaca patri yang terkenal. Jendela itu yang menggambarkan kemakmuran Hindia Belanda kini tampak seperti mata raksasa yang menatap mereka dengan tatapan kosong dalam kegelapan. Mereka berdiri di tengah aula. Lampu penerangan mereka matikan, menyisakan hanya cahaya dari monitor kamera dan senter kecil. Permisi, kami datang dengan niat baik. Adi memulai ritualnya, suaranya menggema. Jika ada yang di sini, Noni, kami hanya ingin berkomunikasi. Tolong berikan kami sebuah tanda. Hening. Hanya suara napas mereka sendiri yang terdengar. Tiba-tiba Rina tersentak. Kalian cium itu, bisiknya. Adi dan Joko mengendus udara. Sebuah aroma wangi yang lembut mulai menyebar di sekitar mereka. Bukan melati seperti yang sering digambarkan pada kuntilanak, melainkan wangi bunga frangipani atau kamboja, bunga yang sering ditanam di pemakaman Belanda. Ting tong ting. Sebuah suara musik yang sangat lirih terdengar, seperti suara kotak musik tua yang diputar dari kejauhan. Melodinya sederhana, melankolis dan sangat menyayat hati. Joko, rekam itu, arahkan mikrofonnya, seru Adi tertahan. Matanya liar mencari sumber suara. Joko mengarahkan mikrofon parabola ke segala arah. Dapat. Di, suaranya jelas banget di rekaman. Saat itulah
Di ujung koridor yang mengarah dari aula, kamera termal milik Joko menangkap sesuatu. Sebuah titik dingin berbentuk samar menyerupai sosok manusia berdiri sejenak sebelum akhirnya memudar. Di sana aku lihat pekik Rina menunjuk ke arah koridor yang kini kembali kosong. Adi memeriksa rekaman di kameranya. Benar saja, selama sepersekian detik, sebuah bayangan putih transparan tertangkap lensa melintas di depan salah satu pintu. Kita dapat bukti, seru Adi penuh kemenangan. Bagi Adi, itu belum cukup. Ia ingin lebih. Ia ingin penampakan yang jelas, yang akan membuat kanal mereka meledak. Dan ia tahu kemana harus pergi untuk mendapatkannya. Kita ke bawah, katanya dengan tatapan mantap. Rina langsung menggeleng. Enggak, ke ruang bawah tanah. Jangan gila, Di. Itu tempat paling angker di sini. Ruang bawah tanah Lawang Sewu terkenal bukan hanya karena cerita hantunya, tetapi juga sejarah kelamnya. Saat pendudukan Jepang, ruang itu diubah menjadi penjara dan tempat penyiksaan. Banyak pejuang Indonesia dan tentara Belanda yang tewas di sana, di dalam sel-sel sempit dan pengap yang sering terendam air. Justru itu, Rin, energinya paling kuat di sana. Kalau kita mau bukti nyata, ya di sana tempatnya, desak Adi. Adrenalin telah menguasai akal sehatnya. Dengan berat hati, Rina dan Joko mengikutinya. Mereka menuruni tangga batu yang sempit dan licin. Semakin dalam mereka turun, semakin berat udara di sekitar mereka. Aroma pengap dan anyir yang tadi samar kini menjadi sangat kuat, menusuk hidung. Dinding-dindingnya basah, dan suara tetesan air menjadi satu-satunya irama di lorong yang gelap itu. Ruang bawah tanah adalah neraka yang sesungguhnya. Lorong-lorongnya lebih sempit, dan di sisi-sisinya terdapat sel-sel penjara yang mengerikan. Ada sel berdiri yang hanya muat untuk satu orang, dan yang lebih mengerikan, penjara jongkok. Kotak-kotak beton sempit yang memaksa tahanan berjongkok di dalam air setinggi leher hingga ajal menjemput. Mereka berhenti di depan salah satu blok sel yang paling gelap. Tiba-tiba, semua peralatan mereka mati serentak. Kamera, senter, monitor, semuanya padam. Mereka terlempar ke dalam kegelapan total. Joko, kenapa ini? Suara Adi terdengar panik untuk pertama kalinya. Nggak tahu, Di. Baterai tadi penuh semua. Ini nggak masuk akal. Saat itulah mereka mendengarnya. Bukan lagi suara kotak musik yang melankolis, melainkan suara isak tangis seorang perempuan. Isak tangis yang pilu, penuh penderitaan, dan datang dari salah satu sel jongkok di depan mereka. Rina mulai terisak ketakutan. Aku mau pulang sekarang. Adi mencoba menyalakan senter di ponselnya. Setelah beberapa kali gagal, cahayanya akhirnya menyala, menyorot lurus ke arah sel di depan mereka. Di dalam sel sempit yang tergenang air keruh itu, sesosok wanita terduduk memeluk lututnya. Ia mengenakan gaun putih gaya Eropa kuno, kini tampak kotor, lusuh, dan basah. Rambut pirangnya yang panjang tergerai menutupi wajahnya. Ia menangis terseduh-seduh. Itulah dia, sang noni Belanda. Noni, bisik Adi, mengangkat ponselnya untuk merekam. Perlahan isak tangis itu berhenti. Sosok itu mengangkat kepalanya, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka serasa membeku. Ini bukanlah hantu cantik yang meninggal karena patah hati seperti dalam dongeng. Wajahnya pucat pasi seperti porselen retak. Matanya yang biru menatap kosong. Namun dari sudut matanya mengalir jejak air mata berwarna hitam pekat. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi bukan untuk berbicara. Wajahnya yang tadinya hanya menampakkan kesedihan mendalam, perlahan mulai berubah. Tatapan matanya yang kosong kini dipenuhi kemarahan dan penderitaan yang tak terberikan. Ia tidak sedang sedih, ia sedang marah. Marah pada takdir, marah pada penyiksanya, dan marah pada siapapun yang berani mengusik peristirahatan abadinya yang penuh derita. Bima, Rina, dan Joko terpaku di tempat, lumpuh oleh teror. Sosok noni itu perlahan bangkit berdiri. Air keruh menetes dari gaunnya yang sobek. Ia tidak melayang. Ia berjalan, menyeret kakinya keluar dari sel. Langkahnya berat dan tanpa suara. Ia menatap lurus ke arah mereka,
dan mulutnya terbuka semakin lebar, seolah ingin menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya keheningan yang memekakkan telinga dari sebuah jeritan tanpa akhir. Jeritan sunyi itu seolah merobek udara, menghantam mereka dengan gelombang energi dingin yang menyakitkan. Itulah yang memecah kelumpuhan mereka. "Lari!" teriak Adi. Akal sehat dan ambisi telah lenyap. Yang tersisa hanyalah insting purba untuk bertahan hidup. Mereka berbalik dan berlari membabi buta dalam kegelapan, saling menabrak, tersandung di lantai yang licin. Suara tawa melengking yang mengerikan kini menggantikan isak tangis, menggema di lorong-lorong sempit itu, seolah datang dari segala arah. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Mereka berlari menaiki tangga. Napas mereka tersengal-sengal. Mereka tidak peduli lagi dengan peralatan yang tertinggal. Mereka berlari melintasi aula utama, di mana jendela kaca patri kini tampak menyeringai pada mereka. 1000 pintu di sekeliling mereka seolah berubah menjadi 1000 mulut yang menertawakan ketakutan mereka. Akhirnya mereka melihat pintu utama. Dengan sisa tenaga, Joko dan Adi mendobraknya hingga terbuka, dan mereka bertiga jatuh terjerembab ke pelataran depan, menghirup udara malam yang terasa begitu segar dan melegakan. Mereka menoleh ke belakang. Gedung Lawang Sewu berdiri dengan angkuh dan diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Tak ada suara, tak ada tawa, tak ada sosok noni Belanda. Hanya sebuah bangunan tua yang menyimpan 1000 cerita kelam. Mereka tidak mendapatkan konten viral yang mereka impikan. Kamera, mikrofon, semuanya tertinggal di neraka bawah tanah itu. Mereka pulang hanya dengan membawa satu hal, sebuah teror yang akan terpatri selamanya dalam ingatan mereka. Bima akhirnya mengerti. Beberapa pintu memang seharusnya tidak pernah dibuka, dan beberapa arwah yang menderita lebih baik dibiarkan menangis dalam kesunyian abadinya.